Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus,
mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Ketika kami memutuskan untuk ada di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau yang rindu Tuhan, untuk kami datang, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang rindu untuk lebih dekat dengan kami Tuhan. Kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Tuntunan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini ketika kami ada di tempat ini Tuhan, hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, kami mau fokuskan untuk menyembah Engkau. Kami mau fokuskan untuk memuji, meninggikan Engkau Allah yang hidup Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hari-hari di mana kami terhubung dengan Tuhan, hari-hari di mana kami bersekutu dengan Tuhan adalah hari-hari yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami diubahkan Tuhan. Kami percaya hidup kami diperbaharui Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja melawat setiap kami. Hati-hati yang terbuka, hati-hati yang rindu akan Engkau, Engkau akan penuhkan Tuhan. Engkau akan puaskan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami sambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap
mau nyanyikan sorak kemuliaan buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun setiap kami. Haleluya. Engkau kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Dia beserta kita. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya.
kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Jawabanku, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, Bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Siapa yang percaya bahwa ada kuasa mujizat disediakan Tuhan buat kita hari ini? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Satu hal ketika kita mempercayai bahwa ada mujizat yang Tuhan sediakan, dalam hati kita harus utamakan Dia, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup kita harus berpadanan kepada Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Amin. Engkau segalanya. Ya, haleluya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekali lagi bersama-sama ini. Amin, amin. Yesus, Kau, haleluya, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku percaya mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, amin. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sebelum kami dengar firman Tuhan, setiap kami yang hari ini datang dengan membutuhkan mujizat. Setiap kami yang datang yang hari ini Tuhan, Kau lihat dari hati setiap kami yang hadir, yang menantikan mujizat Tuhan. Sekalipun sudah lama sekali belum terjadi, hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kuasa mujizat-Mu Tuhan dialami. Terima dengan iman Bapak Ibu Saudara. Terima dengan iman kuasa mujizatnya. Terima dengan iman kuasa hikmat tuntunannya. Terima dengan iman bahwa sesuatu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiraba syakaralama takaralama raba syakaralama. Syakaralabaya sandaralabaralabaya sikiaralaba takaralabaralabara. Mari nyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya Engkau menyatakan mujizat. Aku percaya kuasa-Mu menyatakan Bapa hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Amin. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuh. Sekali lagi, kuasa-Mu memulihkan, memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Sekali lagi, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya, percaya, percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kami alami dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya, kami alami Tuhan apa yang Kau janjikan. Ketika kami dengar firman-Mu, kuasa penciptaan ini, kuasa yang sama terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah hamba-Mu. Meminta Roh-Mu saja yang menuntun hamba-Mu. Perkataan-Mu, hikmat-Mu, taruh dalam hati hamba-Mu. Biar hamba boleh sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Yesus, meminta Tuhan, biar setiap kami yang mendengar, kami memberikan tanah hati yang terbaik untuk Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mulai hari ini tata ibadah kita berubah Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Baik, di bulan yang lalu kita belajar tentang tokoh-tokoh bagaimana mereka hidup dalam ketaatan. Abraham, lalu Nuh, dan istri saya sampaikan tentang Ruth, dan terakhir tentang ada 3 orang, tentang Elia, Gideon, dan satu lagi Elia, Gideon, dan Yosua. Iya, terima kasih Pak. Elia, Gideon, dan Yosua, ya, minggu yang lalu. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, sisi lain dari ketaatan. Ternyata ketaatan itu tidak berdiri sendiri. Ketaatan itu ada yang lain yang menyertai dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekuatan dari sebuah ketaatan ini besar sekali. Dalam Roma pasal 5 ayat 19 dikatakan begini. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa itu? Adam. Ya, mulai dari Hawa lalu Adam. Dan akhirnya semua orang berdosa. Karena ketidaktaatan. Tuhan kita adil, Bapak Ibu Saudara. Lalu demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Yesus. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, jadi
Ketaatan ini punya kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapkan dalam hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar taat. Makanya tema kita dalam tahun ini adalah bertumbuh dalam ketaatan. Saya ulang-ulang terus, seringkali saya akan ulang pernyataan saya ini. Ketaatan itu bukan event, ketaatan bukan momentum, tapi ketaatan adalah kehidupan yang terus dibangun. Ketaatan kita nggak bisa bergantung kepada yang kemarin. Ya, saya menyampaikan kemarin, masih ingat Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ketaatan seperti apa? Seperti apa? Makan. Seperti kita makan. Ya, masih ingat Bapak Ibu Saudara? Kalau kita makan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak makan sekali, nggak ada apa-apa, nggak akan rasa apa-apa. Ya. Tapi kalau kita terus-menerus nggak makan, maka tubuh kita pun akan lemah, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama dengan ketaatan. Kita nggak taat sekali, oh nggak ada apa-apa, nggak ada dampak apa-apa, nggak ada. Nggak seperti Ananias dan Safira, langsung mati, enggak Bapak Ibu Saudara. Nggak akan dampak apa-apa. Tetapi kalau kita terus-menerus membangun ketidaktaatan Bapak Ibu Saudara, maka roh kita akan mati dan hidup kita, tubuh kita juga akan mati. Iya, artinya mati apa? Neraka, kita akan dibawa ke neraka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, jangan bilang kuasa Tuhan Yesus nggak bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Tapi kita sendiri dengan kehendak bebas kita mengerdilkan kuasa Tuhan. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga nggak bisa. Kita nggak bisa mengandalkan makanan yang kemarin. Halo, yang pagi tadi ini belum sempat sarapan, apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengandalkan makanan yang semalam? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa nggak membuat, karena hari Minggu besok, mungkin hari Sabtu ya, Minggu besok ibadah, aku tak makan 5 kali, dan aku kuat. Nggak bisa. Makan sehari 5 kali ya habis dalam hari itu Bapak Ibu Saudara. Sama, kita nggak bisa andalkan ketaatan kita yang kemarin, ketaatan kita yang dulu, ketaatan kita karena mungkin satu hal, nggak bisa. Kita harus taat dalam semua hal, semua aspek hidup kita. Amin. Itu ketaatan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar. Kuasa dari ketaatan ini sangat besar. Ya, seperti tadi yang sudah baca, Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan ini. Di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ya, ayat ini kuat sekali bicara dalam hati saya. Bapak bisa dikasih Tuhan bahwa begini, kehidupan kita ini adalah punya tujuan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kita. Alkitab memberikan banyak sekali perintah untuk hal-hal yang harus kita lakukan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang ditulis di Alkitab tidak bisa kita hanya lakukan sekali seumur hidup, sekali saja, enggak bisa. Ya, dalam satu hari kita bisa menyelesaikan semua perintah di Alkitab. Oh enggak bisa. Itu sebabnya Tuhan berikan kita umur panjang. Ya, minggu lalu juga saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita bisa bangun pagi ini, kita ini dibangkitkan Tuhan. Ya, kita ini dibangkitkan Tuhan. Harusnya kita udah mati. Ya, kalau kita tidur kan kita kayak orang mati, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita bangun berarti begini, kita dibangkitkan Tuhan. Amin. Berarti kita punya kesempatan untuk satu, merubah hidup kita. Untuk apa? Membangun ketaatan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, untuk hidup kita jadi lebih baik. Amin. Dalam konteks ayat ini, menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, selesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasihan, ada dua hal sisi dari ketaatan yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak, tapi saya mau berikan dua hal saja hari ini. Hal yang sangat sederhana, yang sangat sudah Bapak Ibu Saudara lakukan, kita mungkin hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kerelaan untuk berkorban, rela berkorban. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosanya yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus
telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jalan pendamaian adalah pengorbanan Tuhan. Pengorbanan itu punya makna begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama pengorbanan itu identik dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya, hal ini digambarkan dari bentuk korban yang mulai dilakukan, mulai dari Kain dan Habel sampai beberapa hal orang-orang yang lain. Ya, Abraham mempersembahkan, Nuh mempersembahkan, mengambil barang binatang yang tidak haram lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada banyak Bapak Ibu Saudara. Penyembahan atau korban itu bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perjanjian baru makna korban ini mengalami sebuah perubahan bentuk, perubahan objek. Kalau dulu binatang, perjanjian baru sudah berubah. Bentuk pengorbanannya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, kita belajar bagaimana Yesus berkorban. Tadi di awal katakan, oleh karena ketaatan satu orang, semua orang berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, semua orang jadi dibenarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama adalah kerelaan untuk berkorban. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketaatan tanpa pengorbanan itu kayaknya mustahil. Orang yang taat maka dia akan rela berkorban. Contoh Yesus saja. Yesus contoh yang paling besar, Bapak Ibu Saudara. Paling gampang untuk kita lihat ya. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya lebih khusus bicara tentang Yesus. Yang Bapak Ibu Saudara juga sudah tahu. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus ditunjukkan dengan hidupnya yang rela berkorban. Ya, sampai kepada ketika 3,5 tahun dalam perjalanannya di dalam dunia, Yohanes pernah marah, Yohanes pernah jengkel dengan orang Israel, ya dengan bangsanya sendiri. Yohanes bilang gini, guru bisa enggak aku berdoa supaya minta api turun dari langit menghabisi mereka semua gitu ya. Saking jengkelnya. Tuhan Yesus bilang enggak usah kayak gitu. Dia menunjukkan kasihnya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan menunjukkan kasih itu dengan sebuah sikap dia rela berkorban untuk dihina. Puncaknya ketika Yesus disalib dengan segala penderitaan yang saya nggak usah sebutkan, Bapak Ibu Saudara tahu puncaknya. Tetapi pada intinya adalah rela berkorban. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memiliki sebuah kerelaan untuk berkorban, ini menjadi sisi lain dari ketaatan yang akan kita terus bangun, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan bentuk pengorbanan. Dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 33. Silakan dibuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tentunya ada korban yang kita lakukan. Amin. Korban perasaan. Korban untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika ditawari kompromi, Bapak Ibu Saudara enggak mau kompromi. Bapak Ibu Saudara sedang mengorbankan keinginan, mengorbankan kesempatan bagi dunia hari itu untuk meraih yang lebih baik. Tapi tahu bahwa itu kompromi dengan dosa, Bapak Ibu Saudara rela berkorban. Itu mengasihi Allah, mengasihi sesama juga sama Bapak Ibu Saudara. Ya, berapa banyak kita sudah menolong tapi dipentung. Tahu setelah itu ya, nolong, ditolong tapi dipentung Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bentuk pengorbanan. Ya, bentuk kita mengasihi Bapak Ibu Saudara. Berapa kali saya ditipu, ada orang datang tiba-tiba, Pak, saya dengar Bapak, saya tidak kenal. Saya kerja saya saya mengut sampah Pak. Oh iya, gimana? Anak saya jatuh, kakinya sobek, bla 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 bla. Intinya pinjam duit, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma Tuhan tahu dalam saya, iki apa iki? Orang tidak kenal, datang kok.
Tapi Tuhan tahu dalam hati saya, kasih saja. Kasih saja. Waduh, enggak enak Bapak Saudara. Ya enggak enak Bapak Saudara. Pak, saya janji Pak, saya janji. Saya akan kembalikan. Enggak balik sampai sekarang, enggak muncul. Yang puji Tuhannya begini, saya lupa orangnya. Ketemu tok orangnya lali saya. Sing mana orangnya? Bapak Saudara dikasih Tuhan. Itu membuat saya lego. Artinya begini, kalau melihat, siapa yang suka dibohongi ya? Siapa yang suka dibohongi? Enggak suka jika dibohongi. Dijanjiin, iya Pak, tak bayar Pak, enggak dibayar Bapak Saudara. Entah bohong entah enggak. 2 kali. 1 kali juga ada temannya, orang tuanya temannya Jason. 2 kali Bapak Saudara. Sekali lagi Bapak Saudara, berkorban, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tema kita, nilai gereja kita, salah satu nilai gereja kita adalah melayani Tuhan dan sesama. Ya, pengorbanan Bapak Saudara. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk pengorbanan yang kita belajar hari ini. Yang pertama Bapak Saudara, pengorbanan dalam pertobatan. Ya, Bapak Saudara. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, yang kau kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalan, ya Allah tidak akan kau abaikan. Bapak Saudara kasih Tuhan, pengorbanan yang pertama yang saya lakukan adalah pertobatan. Pertobatan kita yang pertama adalah pertobatan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Saya orang berdosa, saya mengaku orang berdosa dan saya hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertobatan pertama. Berikutnya Bapak Saudara, kita perlu bertobat, bukan bertobat ulang, tapi lebih kepada begini, sebuah perubahan dari kehidupan atau pola hidup atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Contoh saja, saya waktu SD mulai sudah belajar omong kotor, padahal sudah ke gereja, lalu terus sampai SMP, sampai SMA. Omong kotor itu, meso itu keluar terus dari mulut saya. Nah, sampai satu kali saya ingat saya udah ke gereja. Tapi saya ingat betul bahwa saya perlu hari itu terima Yesus. Sekali lagi saya ingat pengorbanan Tuhan. Saya bertobat Bapak Saudara. Nah, pertobatan yang berikutnya adalah pertobatan bukan cuma terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi lebih pada pertobatan untuk berubah dari cara hidup, dari gaya hidup, dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berkenan kepada Allah. Hari itu yang kuat sekali Tuhan bicara kepada saya adalah 2. Yang pertama harus bertobat dari meso, yang kedua tidak boleh nyontoh karena masih SMA. Ya, saya sekolah, saya tidak tahu hari ini ulangan apa, tugasnya apa saya nggak tahu. Masih mending saya tahu hari ini pelajarannya apa. Ya. Saya cuma datang pagi, lu ngapain? Ada PR apa? PR ini saya pinjam, tak nyalin teman saya saja. Bapak Saudara. Ya. Ketika saya bertobat sungguh-sungguh, saya tahu saya harus belajar, Bapak Saudara. Pertobatan ini menjadi menjadi sebuah korban yang kita lakukan. Perhatikan, dulu saya tidak ada keberatan hati ketika saya meso, ketika saya nyontoh. Saya malah bangga-bangga saja Bapak Saudara. Saya malah merasa kayak, aku lebih, kamu gak bisa kayak aku. Saya merasa bangga-bangga saja. Tapi ketika saya tahu kebenaran, ketika saya mengerti firman Tuhan, saya harus berubah. Maka saya mulai berkorban. Apa yang saya korbankan? Ya keinginan, kebiasaan. Yang tadinya tidak ada rasa apa-apa, saya mulai merasa apa-apa. Dan saya responi apa-apa itu dengan perubahan. Amin Bapak Saudara. Perubahan. Iya, Bapak Saudara. Satu ayat katakan, kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi kita nggak boleh menang-menangan. Nangkep Bapak Saudara?
Anggap ya. Artinya begini, ketika saya bertobat, saya nggak boleh asal-asalan bertobat. Saya harus melakukan sungguh-sungguh pertobatan itu sebagai bentuk pengorbanan. Yang kedua, berkaitan dengan ini adalah menyalibkan keinginan daging. Lukas pasal 9 ayat 23-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bisa dikasih itu yang kedua adalah bentuk pengorbanan menyalibkan keinginan daging. Ya, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, buah roh dan buah daging. Ada banyak jelas di Alkitab, saya nggak mau ungkapkan satu persatu. Cuman Bapak Ibu tahu bahwa ada keinginan-keinginan kita yang harus salib. Ada keinginan-keinginan kita yang harus dikorbankan. Ada keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah yang harus rela untuk diserahkan. Kita rela untuk tidak melakukannya lagi. Amin, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, namanya dengan pertobatan, tapi ini lebih kepada keinginan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ikut Yesus tidak gampang, karena ada salib kita sendiri. Salib saya beda dengan salib Bapak Ibu Saudara. Ya, salib saya di rumah beda dengan salib Bapak Ibu Saudara di rumah. Salib saya di pelayanan beda dengan salib Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada kebaktian, ucapan syukur, Pak Gideon Rusli yang sampaikan, dia katakan begini, di Amerika Serikat tahun 2024 ada sebuah survei, Bapak Ibu Saudara, ada lebih dari 6.000 pendeta yang mengundurkan diri dari pelayanan. Kenapa? Karena beratnya tekanan, salib yang harus dipikul, Bapak Ibu Saudara. Salah satu profesi yang punya tekanan yang paling berat, yang terberat salah satu profesinya, ada beberapa, Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah pendeta. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Pak Gideon pernah kemarin sampaikan kepada kami, di Jawa Tengah ada satu pendeta yang dia WA di grup mulai tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Mulai bulan Juli ini saya tidak lagi menjadi gembala Bapak Ibu semua. Saya izin langsung left grup, keluar dan dia tidak jadi gembala. Pak Gideon datang dikunjungi, kenapa? Tidak kuat dengan semua tekanan. Ada pendeta di Jawa Tengah juga, badannya gede besar, khotbahnya luar biasa, kena mental, dia undur dari pelayanan. Bisa dikasih Tuhan, kadang tekanan salib yang harus kita pikul itu beda. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika kita taat dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, dengan tugas dan tanggung jawab kita, perhatikan baik-baik, ada satu sisi yang harus kita lakukan. Tidak semua Tuhan lakukan buat kita. Tidak semua yang Tuhan kerjakan buat kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ini karena dosanya Adam. Kamu akan berpeluh cari makan. Itu artinya apa? Manusia, ada upaya manusia yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Saya tangkap Bapak Ibu Saudara? Itu karena dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu salibkan daging kita sebagai bentuk ketaatan. Ini bentuk pengorbanan, menyalibkan keinginan daging. Ya, apa itu? Masing-masing Bapak Ibu Saudara tahu. Saya percaya Roh Kudus bisa bicara Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sampaikan pesannya buat Bapak Ibu Saudara. Salibkan keinginan daging. Yang ketiga, bentuk pengorbanan kita adalah ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur itu salah satu bentuk pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 50 ayat 14. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14.
persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayaran nasarmu kepada yang maha tinggi. Lalu ayat yang ke-23, pasal 50. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, ucapan syukur tidak hanya gampang untuk kita sampaikan ketika nyanyi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bersyukur karena situasi yang sedang kita alami. Kita ini bagian dari percaya juga sih, tapi lebih konteks pada bersyukur. Bersyukur karena apa yang kita sedang alami Bapak Ibu. Yang tidak enak bukan yang enak. Ya, yang enak kita gampang saja. Ketika dagangan kita lancar, usaha kita beres, keluarga kita baik-baik, keuangan kita baik-baik, kita bangun pagi kita bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat berkat-Mu. Bisa. Tetapi ketika kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sudah berkorban buat Tuhan, kita sudah setia dengan Tuhan mungkin ya, kita sudah lakukan bagian kita sungguh-sungguh, kita masih ngalami yang tidak enak. Lalu Tuhan minta kita menaikkan ucapan syukur. Ini korban. Ini bentuk pengorbanan kepada Tuhan. Kembalinya bukan kepada manusia, tapi kembalinya kepada Tuhan. Apapun yang manusia lakukan buat kita, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita tahu mengucap syukur, Bapak Saudara, itu sebuah korban. Ya, ini sebuah korban, Bapak Saudara kasih Tuhan, yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Ucapan syukur. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, bentuk pengorbanan kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat sampai 10. Sebaliknya, tentang Rasul Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus membandingkan banyak hal, Bapak Saudara. Ya, secara kontras kehidupan yang satu sisi negatif, sisi positif. Dan Paulus tahu bahwa ketika Paulus melayani Tuhan, sisi ini ada di dalam hidupnya. Bahkan 11, 23, 28 menceritakan bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya didera, masuk penjara, karam kapal, macam-macam. Paulus mengalami sebuah pengorbanan yang tidak mudah dalam konteks pelayanan. Ya, memang ini baik untuk disampaikan kepada anak-anak yang sekolah teologi, mahasiswa-mahasiswa teologi, Bapak Ibu. Tetapi untuk kita semua kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini sebuah pengorbanan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini pelayanan kepada Tuhan, kita akan tahu bagaimana kita berkorban untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dalam semua aspek, Bapak Ibu. Ya, dalam semua aspek pengorbanan bukan hanya bicara soal uang saja. Ya, Bapak Ibu sudah berkorban uang untuk gereja, untuk pelayanan dan sebagainya. Bukan cuma itu, termasuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, ya, melayani di mana, di tempat pekerjaan, ada korban yang kita lakukan. Korban apa? Ya, yang di atas, mulai pertobatan, salibkan daging, ucapan syukur dan sebagainya. Tapi ini bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, pengorbanan. Jadi sisi lain dari ketaatan adalah pengorbanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Sisi lain yang kedua dari ketaatan kita adalah kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 sampai 4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada leloh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketaatan sisi yang kedua ketaatan adalah kesetiaan. Ya, seperti tadi rasanya mustahil ketaatan tanpa pengorbanan, mustahil juga ketaatan tanpa pengorbanan dan kesetiaan. Arti kesetiaan. Kesetiaan bicara tentang ketahanan, keteguhan untuk mencapai suatu tujuan, khususnya ketika berada dalam situasi yang sulit, ya. Tapi juga ketika nyaman juga bahaya, ya. Ketika dalam keadaan baik-baik saja juga bahaya. Kita bisa juga menjadi orang yang tidak setia. Kesetiaan berarti berdiri teguh, tabah, dan memegang nilai kebenaran. Ini kesetiaan. Ya, sekali lagi bicara tentang ketahanan, tahan, punya daya tahan, daya tolak. Ya, tahan ketika ditekan, tolak ketika ada godaan. Ya, tahan daya tekan dan daya tolak, Bapak Saudara. Amin. Ya, keteguhan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, dan khususnya ketika berada dalam situasi yang sulit. Membangun kesetiaan. Hosea 6 ayat yang ke-6. Kita buka ayat kita. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan lebih melihat kesetiaan kita. Sekali tadi saya katakan, perjanjian lama itu identik dengan pengorbanan. Berkorban, Bapak Saudara. Memberikan sebuah korban kepada Allah. Jadi dengan mengorbankan kambing, domba, burung tekukur dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang begini, di perjanjian lama korban itu penting. Tetapi dalam satu sisi Tuhan bicara tentang kepada bangsa Israel tentang kesetiaan. Kenapa? Karena berkali-kali orang Israel itu jatuh di dalam kesetiaan. Dia berubah setia, dia menyembah berhala, mereka menyembah berhala, mereka jauh dari Tuhan. Ya, Hosea ini terkenal dengan sebuah nabi yang sebenarnya tidak enak. Hosea diminta Tuhan untuk menikahi wanita pelacur namanya Gomer. Ya. Bangsa Israel hari itu sedang dalam kemakmuran yang luar biasa. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Lalu Hosea sebagai nabi nikahi wanita jalang itu yang namanya Gomer. Dia menikah, Bapak Ibu. Tapi punya anak. Bersundal lagi. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, itulah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bangsa Israel gagal dalam kesetiaan. Membangun kesetiaan itu dimulai dari diri sendiri. Tadi kita bisa baca Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Saya cerita tentang Javier, Bapak Saudara. Javier ini kerjanya di salah satu, karena dia dulu disekolahkan sama gerejanya, jadi sekolahkan sekolah musik, dia sekolah drum. Lalu sampai satu kali tempat sekolahnya itu membutuhkan guru, dan Javier melamar, dan Javier akhirnya kerja di sana. Dia keluar dari kerjaannya yang lama, dia masuk di situ. Gajinya kecil, dan tergantung muridnya, karena dia baru juga. Satu kali ada jemaat gerejanya yang tahu kalau Javier ini guru drum, dia minta sama Javier, bisa enggak les privat ke anaknya Om? Ada 2, les privat. Wah, les privat jauh lebih mahal, jauh lebih besar gajinya daripada dia ngajar di sana. Dia ngomong sama kami, ya coba toh ditawari, Pak, aku sudah tekan kontrak sama tempat kerja ini, bahwa aku tidak boleh ngelesi di bidang yang sama.
Saya sempat, gini loh, ini kan juga bisa buat tambahanmu. Enggak bisa. Aku sudah teken kontrak, aku sudah tanda tangan. Saya melihat anak ini gini Bapak Ibu Saudara, belajar setia. Ini bukan bicara soal pengorbanan, ini bicara soal kesetiaan. Saya coba ngomong sama dia, bisa enggak kamu cari cara bagaimana supaya dia tetap ngomong, enggak bisa Pak. Kesetiaan dimulai dari dalam. Secara hitung-hitungan materi, dia akan dapat jauh lebih banyak. Dia ngomong, saya tahu Pak, saya ngelesi mungkin bisa dapat setengah dari apa yang saya terima di gaji ini. Lumayan, setengah. Padahal seminggu paling cuma satu anak 50 menit, 30 menit. 2 anak mungkin saya bisa dapat separuh dari apa yang saya terima. Atau bahkan mungkin sama. Privat. Javier nawarin, datang aja ke sekolah musik saya, les di situ saja. Enggak bisa, enggak ada yang nganter. Mereka punya alasan kenapa kok Javier diminta untuk privat. Karena enggak ada yang nganter. Om ini kerja sampai malam, tante enggak bisa tinggalin kerjaan yang di rumah. Kamu yang datang, saya udah punya drum kok di rumah kok. Tinggal kamu datang ngelesi aja. Bisa dikasih Tuhan. Kesetiaan dimulai dari dalam. Amin. Dari dalam kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang lebih, mungkin lebih menguntungkan kita, lebih baik bagi kita, tetapi itu melanggar kesetiaan. Bahkan cenderung kepada begini, Bapak Ibu Saudara, mulai melanggar ketaatan. Kita mulai menjadi tidak taat. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita harus berani katakan tidak. Amsal tadi dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Amin. Ada upah yang akan kita terima. Upah itu diterima akhir, bukan di awal. Bapak Saudara, kalau di awal namanya DP, Porskot, tapi upah diterima akhir ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan setia. Dimulai dalam diri kita, komitmen dalam diri kita. Mungkin hari ini kita rugi, mungkin hari ini kita mengalami kita tidak untung. Tapi dengar baik-baik Bapak Saudara, waktu kita Bapak Saudara menyatakan kesetiaan, membangun kesetiaan dari dasar ketaatan, maka Bapak Saudara lihat Allah tidak pernah tutup mata, Gusti mboten sare. Amin. Amin Bapak Saudara. Dia pasti akan berikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bisa dapatkan. Lalu yang kedua, kesetiaan di dalam membangun hubungan. Kesetiaan di dalam suami istri tentunya dalam konteks ini, atau dalam tempat kerja, atau dimanapun Bapak Saudara membangun membangun hubungan dengan rekan-rekan sebagai dalam bermasyarakat. Amsal 19 ayat ke-22. Kesetiaan yang terakhir dalam mengembang kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan. Matius 25 ayat yang ke-21. Saya mau ke topik yang ini. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang berikutnya, kesetiaan di dalam kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya. Apa itu bisa talenta, bisa kemampuan, bisa potensi dan sebagainya. Bapak bisa dikasih Tuhan. Gereja adalah sarana untuk kita belajar segalanya, Bapak Ibu.
Ya, belajar berorganisasi, belajar melayani, belajar membangun hubungan dengan sesama, belajar mengembangkan potensi dan kemampuan dan sebagainya. Gereja tempatnya kita belajar. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, salah satu yang kita harus lakukan Bapak Ibu saudara adalah mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Semalam saya chat dengan salah satu anak kaum mudanya Pak Juanso, di mana anak-anak saya pelayan di sana. Ada satu orang yang kemarin dipanggil Tuhan, namanya Pak Setiaji. Pak Setiaji saya kenal dengan orang ini. Orang ini punya tugas pelayanannya itu apa? Kayak Mas Dwi gitu, Mas Kartono, ngitung jemaat. Lalu dia dipanggil Tuhan, terus saya ngomong, wah ini mesti cari orang ya, mesti cari orang yang untuk mulai ngitung ya. Anak kaum muda saya bilang, sudah ada kok, Jason kok. Bilang, wow, saya melihat begini, mulai belajar dari hal yang kecil, setia. Justru ketika kita belajar dari hal yang kecil dan kita setia, Bapak Saudara. Ayat ini katakan begini, Tuhan itu sanggup mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Amin. Amin. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah langsung maunya yang gede, yang besar, Bapak Saudara, jangan-jangan kita gagal untuk jadi setia. Tapi kalau kita mau belajar membangun kesetiaan, mulailah dari hal-hal yang kecil, yang enggak terlihat, yang mungkin disepelekan orang, yang mungkin enggak dicari orang. Tapi kita mau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan, Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Amin. Semua aspek. Kita dipercaya dengan uang yang kecil di pekerjaan kita, Tuhan akan percayakan kepada kita keuangan yang besar. Ada beberapa ayat soal keuangan, Bapak Saudara. Kalau kamu nggak bisa percaya dengan mamon, bagaimana kamu dapat dipercaya dengan harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak bisa percaya dengan harta orang lain, bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Kepercayaan. Ada satu sisi yaitu dalam kesetiaan. Amin. Mengembang kepercayaan. Dua hal ini Bapak Saudara saya mau bagikan kepada Bapak Saudara hari ini. Ketaatan, sisi lain dari ketaatan adalah rela berkorban dan setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Ketaatan sangat berhubungan erat dengan kerelaan untuk berkorban dan kesetiaan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tahu tidak mudah, Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara menjalani kehidupan kita, Bapak Saudara dalam ketaatan, apalagi dengan pengorbanan dan juga dengan kesetiaan. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua pandang Yesus. Ya, Yesus, naikkan pujian ini, Yesus pegang erat tanganku. Kita mau izinkan Tuhan yang menuntun kita. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku,
Selamat. Sekali lagi. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian Adam dan Hawa, persoalan dimulai ketika Adam dan Hawa tidak taat. Usai dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah berikan pola yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki masalah atau datang masalah-masalah, salah satu untuk kita ngecek kenapa ini masalah ini datang adalah ketika kita tidak taat. Waktu kita tidak taat di dalam salah satu hal. Abraham taat dan dia dapatkan anaknya kembali, Ishak. Nuh taat, dia dapat perjanjian ulang dengan Allah. Seperti ketika Tuhan berjanji kepada Adam, Nuh dapat perjanjian ulang. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Yesus taat, maka Bapak Saudara dan saya hari ini menerima Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya, dengan segala anugerahnya. Mari masing-masing kita ambil waktu 1-2 menit ini, kita renungkan baik-baik. Kayak mau belajar taat Tuhan. Ketaatan kita belajar hari ini dengan rela berkorban. Masihkah ada sisi-sisi kita kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Korbankan sisi keinginan kita, korbankan sisi keinginan daging kita, korbankan sisi di mana kita mungkin dalam tanda kutip hari itu kita dapat keuntungan, tapi kita tahu itu salah. Korbankan itu, karena kita tahu ketika kita taat kepada Tuhan, ada bagiannya Tuhan melakukan buat kita yang tidak pernah kita duga. Yang kedua adalah setia. Kesetiaan tidak dimulai, jadi ukuran kesetiaan bukan di awal yang kita lakukan, tapi akhir yang kita lakukan. Ketika kita menyelesaikannya, Yesus menyelesaikan sampai akhir hidupnya. Bayangkan ketika Yesus sudah membuat banyak mujizat, tapi di akhir ketika Tuhan Bapa minta dia untuk mengorbankan dirinya, Yesus menolak. Bayangkan ketika di Taman Getsemani, Yesus katakan, jangan kehendak Bapa, tapi kehendakku saja yang terjadi. Pasti manusia Yesus hari itu katakan, aku tidak rela dikorbankan, aku tidak rela disiksa, dihina, dianiaya, bahkan mati dengan kematian yang sengsara. Bayangkan ketika Yesus tidak mau mengambil itu semua. Apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang 3,5 tahun, kebenaran yang dia sampaikan, mujizat yang dia buat, semuanya tidak akan pernah ada artinya apa-apa. Kesetiaan Tuhan Yesus di akhir membuahkan hasil yang luar biasa. Haleluya. Maukah kita Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara, maukah kita bertumbuh dalam ketaatan dengan belajar untuk berkorban yang setia. Yang respon firman Tuhan yang ngerti, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, hanya Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami ada sebagaimana kami ada. Amin. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Meteraikan firman dalam kami Tuhan. Bapak mau berdoa setiap kami yang respon firman-Mu. Engkau yang memimpin setiap kami. Engkau yang bekerja Tuhan. Bahkan di perkara-perkara yang sulit sekalipun. Bahkan ketika dalam persimpangan yang sangat berat ya Bapa. Berkorban yang sangat besar yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama akan menolong Bapak Ibu sidang jemaat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Hidup ini adalah anugerah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup kita karena anugerah. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah, anugerah, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Amin, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan, sambil kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama roti ini yang adalah tubuh Kristus sebagai anugerah terbaik dari Tuhan buat kita. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini. Air anggur yang kita tahu bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus. Darah merupakan perjanjian yang Tuhan berikan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Darah berisi kehidupan. Dosa mematikan, tapi darah menghidupkan. Itu sebabnya pagi hari ini kita bersekutu dengan darah Yesus dalam bentuk air anggur. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan sebuah komitmen bahwa kita sudah mati untuk dosa kita. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur buat Allah. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Haleluya. Pengorbananmu sempurna. Kasih setiamu kekal selamanya. Kebaikanmu nyata. Haleluya. 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 Alami kebaikannya. Alami kebaikannya. Terima kebaikannya. Haleluya. Kiara la ba 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 ya shakara la ba la ba la ba. Kira la ba la ba la ba la ba la ba ya shikiara la ba 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 ya shikiara la ba la ba la ba la ba. Shiara la ba la ba la ba ya shikiara la ba takara la ba la ba la ba ya shikia ba la bo. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, bahkan setiap kerinduan-kerinduan jemaat, di dalam nama Yesus, Engkau yang turun menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara terima dengan iman, kuasanya yang tersedia buat kita. Alami penyediaan dan kasih setianya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Sebentar kami yang pulang Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Memberkati setiap persembahan yang akan sidang jemaat mau berikan. Persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan paku polo maupun untuk pembangunan. Berkati setiap persembahan-persembahan ini Tuhan. Menjadi benih yang subur bagi pekerjaan Tuhan.
bagi setiap kami yang menaburkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, ini kami, ini gerejamu, ini jemaatmu. Pakai kami Bapa menjadi alatmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tadakan tangan Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Haleluya. Pulanglah dan bawa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Dia menyediakan berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Dia sediakan berkat keuangan, Dia sediakan berkat harta benda, dan Dia memberikan kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Terima juga berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan melalui hidupmu ada banyak orang melihat Yesus dan mereka datang kepada Tuhan dan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima berkat ini hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat, beri sorak-sorai yang meriah pada Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya